Untuk membentuk kesejahteraan yang holistik, asana juga berfungsi sebagai persiapan untuk meditasi yang lebih mendalam. Dan hal yang menghalangi terjadinya kondisi itu adalah kondisi tulang dan persendian yang lemah, serta peredaran darah dan energi yang tidak lancar. Setelah itu, barulah kalian coba untuk mendesain komposisi yoga asana yang paling pas untuk kalian sendiri. Maka begitulah juga Yang Maha Kuasa menciptakan manusia dengan kesadaran, kecerdasan, dan kehendak bebas. Sobat bijak, berikutnya adalah bagian ketiga dari Astanga Yoga, yaitu asana, yang berarti postur atau pose, yang mengacu pada gerakan-gerakan peregangan dan pelenturan otot, juga persendian, untuk menstimulasi keseluruhan sistem organ badan, yang mana di era modern ini, asana justru menjadi yang paling populer daripada praktik yoga yang lainnya. Sampai-sampai ketika orang mendengar kata yoga, yang terbayang dalam benak mereka adalah olahraganya orang India. Ya, memang tidak ada yang salah dengan itu. Hanya saja, pandangan semacam itu sangat menyempitkan arti yoga dan mendisfungsikan yoga dalam arti yang sesungguhnya. Walaupun memang sebagian besar gerakan-gerakan olahraga yang ada saat ini juga merupakan pengembangan dari yoga asana, tapi pada praktiknya terdapat perbedaan yang signifikan. Penerapan yoga asana secara umum dikombinasikan dengan pranayama dan mudra yang dilakukan secara seksama guna mengarahkan aliran energi pada cakra-cakra tertentu. Beda asana mempengaruhi cakra yang berbeda, dan ini benar-benar diperhatikan, lebih-lebih ketika seorang yogi hendak mendesain suatu komposisi yang terdiri dari beberapa asana. Mereka tidak menyusun komposisi gerakan itu secara sembarangan. Mereka memanfaatkan kepekaan mereka terhadap pola aliran energi untuk memastikan bahwa susunan dan urutan antara gerakan satu dengan gerakan yang lainnya dapat menghasilkan boosting energi yang optimal terhadap cakra yang mereka tuju, guna membentuk kualitas-kualitas tertentu pada diri mereka. Bahkan, komposisi yoga asana yang umum dan sederhana seperti Surya Namaskar, bila dilakukan dengan benar, dampaknya jauh lebih signifikan dalam membentuk keselarasan antara fisikal, mental, dan energi untuk membentuk kesejahteraan yang holistik di dalam diri. Sementara senam atau olahraga lainnya umumnya cuma didesain berdasarkan estetika dan gaya, yang berdampak dominan pada aspek fisikal saja, sedikit dampaknya pada mental, dan sama sekali tidak pada spiritual. Maka ketahuilah, ketika gerakan-gerakan asana dilakukan dengan seksama, dengan kombinasi pranayama, mudra, dan mantra, sistem operasi kita yang disebut cakra itu pun akan terstimulasi secara signifikan. Beda gerakan akan menstimulasi cakra yang berbeda, dan beda komposisi gerakan juga bermanfaat untuk tujuan yang berbeda. Tapi pada dasarnya, apapun bentuk asananya dapat memicu terjadinya pelepasan, perangsangan, atau regenerasi berbagai hormon yang berguna untuk menjaga kesehatan fisikal dan juga mental. Selain itu, karena gerakan-gerakan asana juga dapat melonggarkan jalur-jalur nadi yang menghubungkan seluruh cakra, maka dengan asana kita bisa memperlancar aliran energi prana dalam tubuh kita. Lalu dengan pranayama, mudra, dan juga mantra, energi prana itu dipercepat dan diperkuat intensitasnya. Kemudian, asana juga berfungsi sebagai persiapan untuk meditasi yang lebih mendalam. Mengingat, saat latihan meditasi secara fisikal maupun mental, kita perlu duduk dengan super tenang dan seimbang untuk waktu yang lama. Dan hal yang menghalangi terjadinya kondisi itu adalah kondisi tulang dan persendian yang lemah, serta peredaran darah dan energi yang tidak lancar, sehingga orang jadi gampang pegal, nyeri, dan hilang konsentrasi. Sedangkan dengan latihan asana, tubuh akan jadi lebih fleksibel, dan fleksibilitas itulah yang akan menyebabkan lancarnya peredaran darah dan energi kita. Kemudian, latihan asana yang konstan juga akan memperkuat struktur tulang dan otot kita. Maka tentunya dengan itu,
kita pun jadi bisa mempertahankan kestabilan postur tubuh kita saat bermeditasi, dan lebih mudah juga mempertahankan konsentrasi. Lalu bagaimana cara menerapkan asana? Tentunya, sebelum mempraktekkan yoga asana, pelajarilah dulu seluk-beluk asana itu dengan seksama, mulai dari tahapan dan persiapannya, keterangan-keterangan tentang setiap gerakannya, termasuk peringatannya. Karena ada asana-asana tertentu yang pantang untuk dilakukan saat dalam kondisi-kondisi tertentu. Dan ada jenis-jenis asana yang walaupun tampaknya sederhana, tapi kalau tidak dilakukan dengan hati-hati, kalian pun bisa cedera. Karena itu, akan lebih bagus kalau kalian bisa mengikuti kelas yoga, atau setidaknya berada di bawah bimbingan langsung dari orang yang sudah ahli. Tapi kalau mau belajar sendiri, kalian juga bisa nonton video tutorial atau membeli buku-buku panduan yoga. Bahkan di zaman now, ada banyak sekali aplikasi-aplikasi panduan untuk yoga asana. Dan walaupun secara keseluruhan gerakan asana itu jumlahnya ribuan, tapi kalian tidak perlu mempelajari semuanya. Sebagai permulaan, pilihlah gerakan-gerakan yang sederhana, yang paling mudah bagi kalian. Bisa menguasai 12-21 gerakan saja sudah cukup untuk menjaga kesehatan, asalkan kalian bisa melakukannya serajin mungkin. Setelah kalian jadi lebih lentur dan bisa mengikuti gerakan-gerakan itu dengan mudah, serta bisa juga menyelaraskan nafas dengan stabil saat melakukan gerakan-gerakan itu, tingkatkanlah latihan kalian dengan mempelajari komposisi-komposisi tertentu. Bisa menguasai komposisi sederhana seperti Surya Namaskar saja sebenarnya sudah cukup. Lalu teruslah berlatih dengan tekun dengan mengikuti apa yang sudah ada terlebih dahulu, sembari meningkatkan elastisitas tubuh kalian dan memperdalam pemahaman kalian tentang asana dan praktik-praktik yang lainnya seperti pranayama, mudra, dan bila perlu mantra juga. Nanti kalau persepsi kalian sudah lebih peka dan kalian pun sudah makin intuitif, secara bertahap kalian akan tahu dengan sendirinya apa yang perlu kalian lakukan dan apa yang paling sesuai untuk kalian lakukan terkait upaya meningkatkan level kalian. Setelah itu, barulah kalian coba untuk mendesain komposisi yoga asana yang paling pas untuk kalian sendiri. Bahkan kalau kalian sudah semakin peka dan intuitif, kalian pun bisa membentuk metode yoga yang lebih mendalam untuk meningkatkan spiritualitas kalian. Sobat bijak, kalau kalian menyimak dengan seksama, kalian mungkin akan menyadari kerugian kalian kalau tidak memanfaatkan yoga asana sebagai salah satu fasilitas kalian guna membangun kesejahteraan internal sekaligus meningkatkan spiritualitas kalian. Tapi kalau kalian tidak bisa dan tidak mau mempraktekkan yoga asana karena mungkin kata yoga yang melekat padanya masih terlalu mengesankan bahwa asana adalah ajaran yang berasal dari luar agama kalian, dan menerapkan ajaran yang bukan dari agama kalian dianggap tidak pantas, tidak apa. Tapi setidaknya berolahragalah, entah itu senam, angkat beban, atau jenis olahraga lainnya yang bisa kalian lakukan sehari-hari dengan rajin demi kesehatan kalian, karena itu adalah tanggung jawab kalian. Maka pahamilah, seperti halnya manusia menciptakan AI dengan kemampuan beroperasi dan berkreasi secara mandiri, yang mana supaya AI itu bisa mempermudah pekerjaan manusia, terutama yang menciptakannya. Maka begitulah juga Yang Maha Kuasa menciptakan manusia dengan kesadaran, kecerdasan, dan kehendak bebas, adalah supaya manusia itu bisa jadi makhluk mandiri dan tidak lagi bergantung pada yang menciptakannya. Maka kalau mau hidup sehat, jangan cuma mengandalkan doa. Olahraga yang diimbangi pola makan yang sesuai adalah caranya.